Shalom semuanya, shalom teman-teman. Kita balik lagi di ibadah kita, ibadah CDC. Koko harap kita semua dalam keadaan yang baik. Kita juga mau sambut ibadah kita hari ini, pakai pakaian yang baik, duduk dengan baik. Tolong matiin HP kalau yang pakai laptop. Tolong kita hargai waktu kita bersama dengan Tuhan hari ini teman-teman. Yuk kita satu dalam doa semuanya. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur kami masih Engkau beri kesempatan buat hari ini. Kami bisa ibadah lagi Tuhan, walaupun kami terbatas jarak Tuhan. Tapi kami hari ini mau belajar untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau belajar untuk menyembah Engkau, kami mau belajar untuk mengenal siapa Engkau Tuhan. Biar hidup kami diubahkan Tuhan. Engkau pimpin ibadah hari ini Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang melayani dan kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita nyanyiin lagunya teman-teman. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sembah dengan lebih tulus lagi, dengan lebih serius. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi kita naikkan pujian kita. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat kami berada Tuhan, hadirlah di ibadah ini Tuhan. Dan ubah setiap kami. Kami siap untuk menyambut ibadah hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama, satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom tim, happy Sunday semuanya. Gue mau ajak kita semua buat satukan hati kita. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan kita lebih lagi. Sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau
tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan kau gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau selamanya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kuduga Kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap, ku percaya padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau.
dosaku. Kini ku kan seluruh hidupku, segenap hatiku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap, ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau selamanya. Katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap, ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau. Ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau selamanya. Sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau selamanya. Kepadamu Yesus Tuhan dan Rajaku, memegangku dengan teguh, mendekapku selamanya. Ku percaya. Yeay. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita semuanya. Ayo teman-teman, kita lebih lagi serius, kita lebih lagi fokus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita cuman ibadah dari layar handphone atau layar laptop, Tuhan tetap hadir kok. Tuhan tetap ada di samping kita. Saat ku terduduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan kasih-Mu yang tak pernah hilang di hidupku. Merenungkan firman-Mu yang menuntun jalan hidupku. Hidup dalam rencana-Mu, hidup dalam rencana-Mu, menghidupkan Roh-Mu di dalamku. Ku mau lebih lagi mencintai-Mu, ku mau lebih dalam mengenal-Mu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku.
mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kita ulang lagu ini dari awal. Saat ku tertunduk diam, saat ku tertunduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan kasih-Mu yang tak pernah hilang di hidupku, merenungkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu yang menuntun jalan hidupku, hidup dalam rencana-Mu, menghidupkan roh-Mu di dalamku. Ku mau lebih lagi mencintaimu, ku mau lebih dalam mengenalmu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku mau lebih lagi mencintaimu, ku mau lebih dalam mengenalmu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku mau lebih lagi Cintaimu, ku mau lebih dalam mengenalmu, hidup di dalam Setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk Kamu. Kita katakan sekali lagi yuk, yang di rumah dan yang di sini juga. Yuk nyanyi sama-sama. Ku mau lebih lagi mencintaimu. Ku mau lebih Saya mau lebih lagi ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan. mengenalmu, Hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis sampai nafas, habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, ajari kami untuk lebih mengasihi-Mu, lebih mencintai-Mu Tuhanku. Sungguh bersyukur Tuhan kami masih bisa mendengarkan isi hati-Mu yang akan kami dengarkan sekarang. Karena itu kami sungguh menyerahkan sharing kami pagi ini dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap mendengar firman Tuhan, kita akan bersama
Amin, amin, amin. Oke guys, shalom semuanya. Gimana kabar kalian di rumah? Udah makin bosen? Ya gue juga sih, apalagi masih school from home ya. Tapi kan sekarang udah agak terbuka nih PSBB nih. Gue yakin pasti di antara kalian udah banyak yang udah pada cabut jalan-jalan. Buat hangout, ngumpul lagi, kangen, nongkrong dan lain sebagainya. Oke. Banyak banget guys orang yang nanya sama gue pertanyaan begini. Kok Evan, gue tuh merasa Tuhan jauh banget dari gue. Kok Evan, gue tuh merasa Tuhan itu kayaknya pribadi yang sulit banget atau susah banget buat dicapai, buat digapai. Dan gue merasa sendiri kok, gue merasa gue makin jauh dari Tuhan. Ini pertanyaan yang banyak banget gue dengar. Banyak banget. Kok kenapa ya gue merasa Tuhan makin jauh dari gue? Kok kenapa ya? Kok gue merasa Tuhan meninggalkan gue dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang common banget buat dipertanyakan ya. Ini mau umur berapapun basically sih, mau ya berbelasan, 20, 30, 40. Semua pasti pernah merasakan hal itu. Pernah merasakan sampai di titik kok Tuhan jauh banget. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Kita selalu menitik beratkan kepada Tuhan yang jauh. Kita selalu melihat Tuhan sebagai pribadi yang kayaknya dia yang jauh. Kok Tuhan menjauh? Kok gue merasa Tuhan jauh, Tuhan jauh, Tuhan jauh. Kenapa kita gak belajar berpikir bahwa sekarang yang menjadi objeknya coba kita. Jangan Tuhan terus sisa lain, maksudnya gitu. Coba kita deh sekarang. Kalian semua yang di rumah nih. Ataupun kalian semua yang lagi dengerin gue juga di tempat ini yang sama-sama lagi syuting sama-sama di sini. Kenapa lu gak melihat dari sisi lu nih? Daripada lu bertanya kenapa Tuhan jauh, kenapa lu gak bertanya kenapa gue yang menjauh ya kok? Kenapa gak gitu? Kenapa ya kok Evan, kok gue merasa gue menjauh dari Tuhan? Itu pertanyaannya yang kalau jujur ya, jarang banget gue dengar. Malah mungkin gak pernah. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang juga join rekaman yang jumlahnya gak banyak. Mungkin kalian juga pernah dengerin. Iya kan, Kak Jovit ya. Pernah gak sih? Lu pasti gak pernah denger orang bilang, kok Evan, Kak Jovit kok gue jauh dari Tuhan? Kok gue menjauh? Kan kagak ya. Biasanya kenapa Tuhan jauh? Kenapa Tuhan jauh? Kenapa Tuhan jauh? Kenapa Tuhan mulu sih? Kenapa kagak berpikir lu yang menjauh? Nah, biasanya hal ini terjadi kenapa? Karena seseorang tidak dapat atau seseorang itu sangat jarang atau hampir tidak pernah untuk melihat dirinya secara jujur. Untuk benar-benar memeriksa dirinya secara benar. Dan cenderung menyalahkan orang. Dan kali ini dia menunjuk Tuhan. Dia gak menunjuk dirinya sendiri. Kenapa Tuhan jauh kok Evan ya? Gue perasaan rajin saat teduh deh biasa gitu. Kenapa sih kok Evan kok Tuhan jauh padahal gue rajin, padahal gue pelayanan loh dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan jauh. Meskipun pertanyaan ini bagus banget. Kenapa? Karena dia merasa ada jarak antara dengan Tuhan. Basically ini something yang sebenarnya dibilang jelek sebenarnya juga enggak. Tapi kalau kalian semakin dewasa, harusnya melihat diri kita nih. Kayaknya gue yang jauh ya. Karena itu sangat penting bagi kalian semua untuk meminta Tuhan menyelidiki hati kita. Kan ada lagunya, Ray, coba di C, Ray. Coba di C deh. Ini lagu yang sering banget kita nyanyiin, tapi gue yakin ya, kita hampir gak pernah memikirkan hari ini. Selidiki aku, ini kan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Lu kalau nyanyiin lagu ini lu berpikir gak sih, gue tuh mengasihi Tuhan gak ya? Gue tuh masih mendekat gak ya? Atau lu merasa di posisi yang diem dan lu berpikir
Tuhan dong yang deket. Tuhan dong yang dekat, Tuhan yang menjamah gue, Tuhan yang nemenin gue dong. Kenapa lo gak lo yang melangkah untuk maju? Kenapa gak lo yang berpikir, lo yang melangkah untuk semakin mengenal dia? Hal ini banyak banget miss dari kehidupan anak muda. Anak muda ketika hormon sedang terus bergejolak, emosi terus bergejolak, sebagian besar bahkan semua melewati masa-masa labil. Itu sebagian besar egonya itu, maksudnya sebagian besar dirinya itu egonya itu sedang bergejolak. Jadi semua all about me, all about me. Semua itu tentang gua. Semua tentang gua. Tuhan yang ngejauh bukan gua. Nah hari ini gue mau ngajak kalian untuk merenungkan satu hal. Bahwa percaya gak sih? Atau yakinkah kalian? Tuhan itu bukan pribadi yang menjauh. Tetapi kita. Kalian bayangin ya. Waktu manusia masih jatuh dalam dosa. Waktu manusia masih terus hidup sebelum, maksudnya ini waktu sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Kan masih hidup dalam dosa terus tuh. Di kehidupannya yang benar-benar berantakan, rata-rata manusia sangat berantakan. Kalau kalian baca kitab perjanjian lama tuh, wah itu manusia udah hancur banget parah. Moralnya tuh berantakan banget. Itu benar-benar Tuhan yang menghampiri. Itu pertama loh, Tuhan yang menghampiri. Kalau lu tarik mundur lagi, Tuhan yang menciptakan. Jadi semua start dari Tuhan kan. Tuhan menciptakan, terus begitu kita jatuh dalam dosa, Tuhan menghampiri. Untuk apa? Menebus. Tuhan turun lagi. Nah, Tuhan itu di pribadi yang menghampiri kita. Tuhan tuh gak ngejauh. Kita harus berpikir seperti itu. Tuhan tuh gak ngejauh. Tapi gue yang menjauh. Jadi kita gak boleh point on Tuhan. Tuhan gak, tapi gue. Karena itu buat teman-teman di rumah, pentingnya adalah kita memeriksa diri kita. Satu hal ya, yang harus kalian pikirkan adalah begini. Dengan kehidupanku hari ini, layakkah Tuhan mendekat kepadaku? Nah itu dulu. Dengan kehidupanku hari ini atau seperti ini, layak aku bersama dengan Tuhan dalam 24 jam hidupku? Layakkah ketika kita sendirian di rumah, Tuhan menemani kita di samping kita? Kita layak gak? Bukan Tuhan yang mau gak mau. Tuhan pasti sangat mau nemenin kalian. Masalahnya, kalian mempersembahkan diri kalian sebagai pribadi. Memang layak untuk ditemenin Tuhan atau enggak. Itu yang mesti dipikirin. Karena kita sangat mudah untuk jatuh. Kita sangat mudah untuk berjalan sendiri. Dengan kehidupan kita yang gampang jatuh dalam dosa, lu gak bisa sembarangan, Tuhan kok jauh, Tuhan kok jauh. Enggak, lu yang sering jatuh. Bukan Tuhan yang menjauh, lu yang sering jatuh, gue yang juga sering jatuh. Kita sama-sama sering jatuh. Kalau kita gak menyadari hal ini teman-teman, kalau lu gak sadar hal ini, tangan lu akan terus pointing sama Tuhan. Tuhan kok lu jauh? Begitu ada masalah dikit, Tuhan kok lu jahat sih? Begitu ada problem dikit, Tuhan kok lu tega sih? Tuhan kok lu? Lu gak melihat diri lu sebagai sebuah pribadi yang juga memiliki andil, memiliki kesempatan, yang juga sebenarnya bisa melayakkan diri untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau gue membayangkan, ini Tuhan nih, anggaplah ini Tuhan. Ya ini meja sebenarnya sih kan. Tapi cobalah ini Tuhan gitu. Gue di sini. Kan gue pengen dekat terus sama meja. Kenapa? Ya karena handphone gue di sini. Kalau gue jauh-jauh ntar handphone gue diambil sama kameramen lagi. Gak bercanda ya. Tuhan itu gak bergerak. Tapi gue terus menjauh. Gue mundur. Tapi gue nyalain. Kok lu jauh sih? Kan gue gila. Iya gak? Ya ini meja sih. Tapi Tuhan kan pribadi gitu. Nah, kapan mau bertobat? Nah, Tuhan gak bergerak sedikit pun loh. Nah, kapan mau benar? Ayo. Koko tuh sering banget pakai kata pulang.
yuk nak pulang yuk. Bukan mati ya, belum. Bukan mati, tapi yuk pulang yuk. Maksudnya apa? Ayo sini yuk sama aku lagi yuk. Tapi kita yang mundur, Tuhan kok jauh sih, Tuhan kok jauh sih. Tuhan jauh banget, Tuhan jauh banget. Tuhan bilang, aku diam nak di sini, kamu yang mundur. Lucu loh. Kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, betul gak sih guys? Iya gak sih? Kalau dari kacamata Tuhan, lo yang mundur. Lo yang gak menjaga kesucian lo, kekudusan dengan benar. Lo nyalain gue yang jauh. Kan konyol. Lucu sebenarnya. Karena itu, siang ini, kalian mendengarkan sharing ini, itu biar Tuhan kasih tahu kalian, untuk Tuhan bisa kasih tahu kalian kalau, nah aku gak pernah jauh. Aku gak pernah jauh. Tapi harusnya kamu yang menjaga hidup kamu dengan benar. Karena kalau kamu gak benar, kamu yang menjauh dariku nak. Wah itu dia. Karena kalau kamu gak jaga hidup kamu dengan benar, karena kalau lo gak jaga pikiran lo dengan benar, berarti lo yang menjauh dari Tuhan. Hal ini harus sangat kita sadari. Harus sangat banget kita sadari. Kalau enggak, lo kan ngejauh terus. Lo kan ngejauh terus. Inilah kehidupan anak muda teman-teman. Inilah kehidupan anak muda yang harusnya berubah. Dunia hari ini udah berubah. Dunia hari ini udah sangat sedikit banget ditemukan anak-anak muda yang rela dirinya untuk terus dekat sama Tuhan, nempel gitu. Tuhan mau dekat terus dong. Gak apa-apa lu manja-manjaan. Tuhan mau deket terus dong. Kayak lu baru kenal cewek, baru kenal cowok. Kayak pengen deket terus gitu loh. Kayak aduh pengen akrab, pengen deket terus gitu. Ya gak usah ngapa-ngapain sih. Di jalan aja, di Supra X motor pelukan. Gak apa-apa sih, motornya begini aja. Kan sempet apa, ya gue liat di TikTok sih. Cewek-cewek cuman pengen jalan sama cowok yang motornya Vespa. Iya enggak kan ada istilah kayak gitu kan ya, gue gak tahu di Instagram kalau masih gue ada. Jadi banyak drama kayak cewek-cewek kalau motor lu apa? Supra. Oh sorry deh gue gak mau, tapi maunya sama yang Vespa gitu. Vespa atau Matic ya? Vespa. Lebih ke arah begitu. Tapi kalau mencintai enggak gitu gengs. Mau tuh motor yang yang udah jalan 5 meter berhenti, 5 meter ngendat, tetap gue deket lu nyaman. Bukan karena motor, bukan karena apapun, tapi karena gue senang deket sama lu. Pernah bayangkan gak sih kita mau Tuhan pun harusnya di sisi yang seperti itu. Di kondisi yang seperti itu, dimana kita bisa berpikir, aku mau terus dekat Tuhan. Dan aku mau menjaga diriku tetap bersih. Aku layak dekat sama Engkau. Untuk itu kuncinya satu teman-teman. Kuncinya satu. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan benar. Sesuai pikiran perasaan Tuhan. Itu yang membuat kita untuk tetap bersih. Menjaga diri kita, hati kita, pikiran kita tetap bersih. Karena itu salah satu poin poin penting yang saya mau share teman-teman adalah begini. Dalam setiap pilihan kita, pikirkan, kalau aku melakukan ini bersih gak buat Tuhan? Gitu. Kalau aku begini, ini bersih gak? Kenapa? Karena aku harus mau selalu bersih, kenapa? Agar aku selalu melekat dengan Tuhan. Nah itu dia. That's okay, lu pengen main FIFA, gak apa-apa. Ya Coach JPP ya? Gak apa-apa main FIFA. Gue juga suka main FIFA, gak ada sama Coach JPP. Meskipun jarang-jarang juga sih. Main Among Us, go ahead. Gimana? Tapi lu masih berpikir, kalau aku main begini, bersih gak di hadapan Tuhan? Gitu. Wah berarti gak boleh main dong kayak Pan. Ya gue gak tahu, lu tanya sendiri lah. Harusnya kan Tuhan dekat sama lu, bisa lu tanyain. Kenapa nanya sama gue? Tapi gak apa-apa dong main. Iya udah tanya Tuhan sendiri. Kalian harus menaruh pikiran, kalian harus berpikir gini loh. Gue sama Tuhan itu gak jauh. Jadi once gue bertanya, I know Tuhan pasti jawab. Mungkin gak sekarang, tapi soon. Harus berpikir begitu. Jadi lu gak menganggap Tuhan itu jauh, tapi dia dekat. Kenapa? Dia di dalam sini. Lebih dekat daripada keluarga kita, kenapa? Karena dia gak kelihatan. Tapi dia menetap di dalam sini. Itu yang membuat Tuhan lebih dekat daripada siapapun harusnya. Kenapa? Di dalam bos.
Kalau lu ngeliat temen lu, sahabat, pacar, orang tua, saudara, semua tuh kelihatan. Ya mereka pun lu sayang, I know. Tapi Tuhan tuh gak kelihatan. Jadi cara lu merasakan Tuhan gimana? Gak bisa disentuh, gak bisa diajak ngomong, gak bisa dilihat. Caranya gimana? Dialami di dalam. Itu Tuhan. Jadi kalau nanya, kok Evan boleh gak main? Tanya sendiri, kenapa? Kan lu bareng Tuhan harusnya. Nah komunitas yang benar tuh begitu. Ini di CDC nih. Mengajarkan semua orang, semua jemaat. Untuk berpikir apa? Aku harus selalu dekat sama Tuhan. Aku harus menjaga diriku tetap bersih. Aku harus selalu kudus. Aku harus selalu layak. Karena kalau di sini aku layak, aku dekat dengan Tuhan, aku melekat dengan Tuhan. Kalau aku mati, aku pun pasti melekat kok. Aku melekat di sini, aku akan melekat di sana. Tapi kalau di sini jauh, jangan harap di sana gue deket. Gak bisa. Gak fair namanya. Ini anak muda gak berpikir ke sini. Ini bukan masalah sekali lagi ya, main Among Us kayak Mobile Legends, mau nonton Netflix segala macam. Bukan masalah itu urusan lu sama Tuhan, lu bahas sendiri Gi. Kalau ada waktu kosong lu udah saat dulu, udah berdoa, lu udah bantu bonyok, lu udah ngerjain tugas-tugas lu, mau nonton go ahead. Tapi sekali lagi tanya, Tuhan ini bersih gak buat engkau? Di hadapanmu ini bersih gak? Di matamu ini bersih gak? Di 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan begini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah ini dia. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah ini dia. Nonton bener gak? Ya gak ada salahnya nonton aja sebenarnya sih. Gue gak nyakitin siapapun dengan gue nonton Netflix. Kecuali orang tua lu nyuruh apa dan lu nonton. Nah itu sih kurang ajar. Tapi kalau lu ngerjain semua dengan benar lu nonton, ya go ahead nonton. Bener gak? Ya gak apa-apa, gak salah. Tapi membangun gak? Membangun apa nih? Membangun hubunganmu dengan penciptamu. Bagus nih tema hari ini nih. Membangun hubunganmu dengan penciptamu. Baru muncul judul hari ini. Membangun hubungan terus setiap hari, kenapa? Karena setiap hari kita memiliki kecenderungan buat mundur. Jadi lu masih maju, tapi dunia mendorong lu mundur tapi lu masih maju. Wah, itu struggle guys. Itu struggle. Setiap hari lu struggle harusnya. Kalau lu gak struggle berarti lu gak beres. Kalau lu gak struggle, berarti lu belum berjuang untuk Tuhan. Menjaga hidup untuk tetap bersih. Wah, itu ya, kalau kalian menjaga hidup kalian tetap bersih ya. Aduh, percaya deh. Lu tuh gak takut apapun, lu tuh bakal enjoy banget sama hidup. Even banyak masalah ya, tapi di dalam lubuk hati terdalam kalian tahu, aku tenang. Kenapa? Karena aku berusaha menjaga hidupku tetap bersih. Ini dia. Buat apa? Buat aku menjaga hubunganku dengan penciptaku. Inilah yang harusnya anak muda hidupi. Ini kalian yang menonton acara ini pagi ini. Ini pagi menjelang siang ya, buat Indonesia bagian tengah, timur ini udah jadi siang. Lu gak kebetulan denger ini guys. Lu tuh dipandang mampu oleh Tuhan untuk mendengarkan hal ini. Jangan membuat diri lu menjadi gak mampu. Karena lu mundur di situ. Lu mundur di situ. Dalam setiap pilihan kita, yuk kita cari mana yang membangun. Itu aja dulu. Gak usah, wah kok Evan kalau pengen bikin Tuhan senang berarti gue mesti pelayanan dong. Wah kok Evan kalau gue pengen bikin Tuhan happy berarti gue mesti jadi pendeta kayak apa kayak. No, gak usah jauh-jauh. Pilihlah setiap pilihan dalam hidupmu. Itu dengan benar. Apa yang membangun. Bukan cuma baik. Tapi membangun apa? Membangun apa? Membangun hubunganmu dengan penciptamu. Nanti kita akan merasakan ada apa ya? Ada something yang terkonek dengan Bapa. Ada rasa sayang, cinta yang mengalir begitu dalam. Sampai kita bisa bilang apa? Aku gak mau jauh lagi darimu Bapa. Wah itu dia. Itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menjaga hidupnya bersih. Yakin gue. Lu gak bersih,
lu gak mungkin bisa merasakan itu. Jauh. Makanya lagu tadi bagus tuh Ray, tadi di D Ray ya. Yang tadi kita sama-sama nyanyikan sebelum masuk sharing. Ku mau lebih lagi mencintaimu, ku mau lebih dalam mengenalmu, hidup di dalam setiap kehendakmu. Kan orang gila yang begitu. Sampai seumur hidupku, seumur hidup loh, sampai habis nafasku. Kan gila. Mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Itu cuma orang-orang gila sebenarnya. Gila apa? Gila di mata dunia. Orang dunia kalau ngeliat kita nyanyi lagu itu ngomong apa? Gila lu. Ngapain lu ngabisin nafas terakhir lu untuk pencipta lu yang gak kelihatan. Tapi bagi kita yang sudah mengalami Tuhan, kita ngomong apa? Gua tahu dia ada. Kenapa? Karena aku dekat. Aduh, dalam banget itu. Karena aku dekat. Dia gak jauh. Kalau buat lu dia jauh karena lu yang menjauh, tapi gue gak mau. Gue berusaha mendekat. Aku mau melekat. Aku mau membangun hubunganku dengan penciptaku. Wah. I know lu bisa. I know you guys can do it. Yakin gue. Gue yakin banget lu bisa karena lu dengerin ini. Kalian itu sudah disetting untuk bisa. Gak mungkin gak. Mau lu buka channel ini, nonton ini secara gak sengaja. Gue gak peduli. Lu tuh di set bisa sama Bapa di surga. Masalahnya lu mau gak untuk melekat. Membangun hubungan dengan pencipta lu. Keputusan tuh di tangan lu. Tapi bersyukur, Tuhan udah kasih clue-clue ini. Ini clue kekekalan loh. Ini clue kekal loh. Yang akan, kalau lu hidupin ini lu gak akan nyesel. Oh kok Evan tapi berat. I know, kita sama-sama jalan kok. Lu gak sendirian, lu ada gua, ada teman-teman yang lain. Ada kakak-kakak yang lain, kita bisa kok. Aduh kok Evan, masa gue jadi susah punya pacar dong. Ya, ntar lu punya, tenang. Tenang bos, soal pacar mah ada waktunya, tenang aja. Lu punya pacar ntar, tunggu aja. Aduh kok Evan ntar gimana dong masa depan gue, tenang. Lu di tangan yang hebat, lu di tangan yang besar dan kuat. Karena itu melekatlah kepada dia. Selamat berjuang ya semua. I don't know kita online sampai kapan, tapi gue bener-bener looking forward banget buat ketemu kalian lagi. Buat bisa ibadah bareng lagi. Kangen banget ibadah bareng. Kita sama-sama nyanyi di sini. Gue yakin pengurus yang hadir kangen kan lu semua. Gak mungkin lo gak kangen. Gila kalau lo gak kangen. Bukan pengurus berarti, gak bercanda. Bercanda. Pasti lu semua kangen dan gue yakin yang di rumah pun kalian kangen. Tapi ada waktunya nanti kita akan ngumpul lagi. Tapi sekarang yuk sama-sama membangun. Even kita gak ketemu, tapi sama-sama membangun hubungan dengan pencipta kita. Mari kita berdoa. Tuhanku, Bapakku, kami pengen banget membangun hubungan kami dengan-Mu ya Tuhan. Pengen banget. Karena itu sungguh tuntun kami. Please tuntun kami. Karena kalau Engkau gak menuntun kami gak tahu harus berjalan kemana. Karena itu tuntun kami setiap saat. Kami benar-benar mau belajar menyerahkan hidup kami seutuhnya sepenuhnya kepadamu. Sampai titik nafas kami yang terakhir. Kami mau terus melekat kepadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk isi hati-Mu yang indah. Biarlah kami terus berubah menjadi dewasa. Semakin terus menjadi dewasa dan semakin menjadi seperti-Mu. Terima kasih banyak Tuhanku. Terima kasih banyak. Jagai kami semua, keluarga kami, sekolah kami semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami menyerahkan hidup kami Bapakku. Amin. Oke guys. See you next week and God bless.